semuanya, perkenalkan nama aku Deisma Putri Kamila dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Teman-teman, mau tahu nggak sih kenapa aku pilih Hamka sebagai tempat aku berkuliah dan tempat aku menimba ilmu? Karena UHAMKA merupakan salah satu universitas yang sudah terakreditasi unggul, dan program studi yang aku pilih yaitu bimbingan dan konseling juga sudah berakreditasi unggul di UHAMKA. Selain itu, fasilitas di UHAMKA juga cukup memadai seperti smart classroom, terus ada perpustakaan dengan banyak koleksi buku, laboratorium, masjid, dan lingkungan yang nyaman dan aman. Teman-teman mau lihat beberapa fasilitas yang ada di kampus UHAMKA? Yuk, kita simak video yang satu ini. Hai Sobat FKIP, kalian tahu nggak sih kalau FKIP itu merupakan salah satu fakultas yang memiliki mahasiswa terbanyak loh di UHAMKA. Kira-kira fasilitas apa aja yang kita punya? Yuk kita lihat. Bersama menjadi generasi mencerahkan, bersama kita berbagi untuk mencerdaskan, untuk pendidikan kita semua. Indonesia berkemajuan. Ayolah, di sini di tempat ini, FKIP UHAMKA, kita berjumpa, berlari meraih mimpi kita semua. Wujudkan harapan, harapan kita berikan di sini. FKIP UHAMKA, di sini di tempat lingkungannya. Bersama menjadi generasi mencerahkan, bersama kita berbagi untuk mencerdaskan. Harapan kita impikan di sini di FKIP UHAMKA. Nah, kalian udah lihat kan fasilitas apa aja yang ada di FKIP UHAMKA? Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian di FKIP UHAMKA. Di tempat ini, FKIP UHAMKA. Selain mempunyai fasilitas yang cukup memadai, UHAMKA juga kampus yang berkomitmen membentuk generasi cerdas, berakhlak mulia, dan berjiwa sosial. Aku percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tapi juga tentang membangun karakter dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu program studi yang mencerminkan nilai-nilai tersebut adalah program studi bimbingan dan konseling, atau biasa yang kita sebut sebagai BK, tempat di mana kita belajar memahami diri, membantu orang lain, dan menumbuhkan empati melalui hubungan sosial yang sehat. Jadi, yuk masuk UHAMKA dan jadi bagian dari HAMKA Muda. Aku tunggu ya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan dunia BK, yaitu interaksi sosial dalam bimbingan dan konseling. Coba deh kita pikir sebentar, setiap hari sejak kita bangun pagi sampai tidur malam, pasti ada momen di mana kita berinteraksi, entah ngobrol sama keluarga, bercanda dengan teman, atau sekedar menyapa tetangga. Nah, tanpa kita sadari, semua itu bagian dari interaksi sosial. Tapi, apa sebenarnya makna interaksi sosial itu? Dan mengapa hal ini penting untuk dibahas dalam dunia bimbingan dan konseling? Jadi, mari kita bahas bersama.
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu, kelompok, atau antar individu dengan kelompok yang terjadi karena adanya komunikasi dan saling memengaruhi satu sama lain. Menurut Sri Wahyuni Rahmaputri pada penelitian tahun 2020, interaksi sosial merupakan proses seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui komunikasi, empati, dan kerjasama, sehingga dapat membentuk hubungan yang positif. Nah, jadi artinya interaksi sosial bukan sekedar ngobrol atau bertemu, kadang cukup dengan senyum, sapaan, atau sikap saling menghargai. Hubungan sosial itu sudah terbentuk, misalnya waktu kamu membantu teman yang kesulitan atau menyapa guru di pagi hari. Itu bentuk sederhana interaksi sosial yang sehat. Nah, dari hal-hal kecil seperti itulah rasa kebersamaan ini tumbuh. Supaya interaksi sosial terjadi dengan baik, ada beberapa syarat yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, ada kontak sosial. Kontak sosial ini adalah hubungan langsung atau tidak langsung antara dua pihak. Contohnya guru BK yang menyapa siswa yang sedang murung. Itu adalah salah satu contoh bentuk kontak sosial awal untuk membuka peluang berkomunikasi dengan siswa secara lebih dalam. Yang kedua, ada berkomunikasi. Komunikasi bukan cuma soal bicara, tapi juga mendengarkan dengan empati. Dalam dunia BK, komunikasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara konselor dan konseli. Selain dua syarat yang tadi teman-teman ketahui, interaksi sosial juga bisa menjadi dua bentuk besar. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif atau membangun hubungan positif. Bentuk ini meliputi kerjasama seperti belajar kelompok. Lalu ada akomodasi, yaitu menyesuaikan diri untuk menghindari konflik. Dan yang terakhir ada asimilasi dan akulturasi, di mana dua pihak dengan latar berbeda saling menyesuaikan untuk menciptakan keselarasan. Dalam layanan BK, bentuk ini bisa ditumbuhkan lewat kegiatan bimbingan kelompok, role-play keterampilan sosial, atau pelatihan komunikasi empatik. Lalu yang kedua ada interaksi disosiatif, menimbulkan persaingan atau konflik. Bentuk ini termasuk persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Tapi tidak semua disosiatif itu buruk. Persaingan yang sehat bisa memicu semangat dan motivasi. Yang penting jangan sampai berubah menjadi konflik destruktif. Guru BK berperan untuk membantu siswa mengelola konflik secara dewasa, misalnya dengan mengajarkan komunikasi asertif, empati, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, dasar terjadinya interaksi sosial dapat terjadi karena adanya dorongan atau saling membutuhkan dan memengaruhi. Menurut Sujorno Sukanto, dasar terjadinya interaksi sosial meliputi imitasi, meniru perilaku orang lain, sugesti, menerima pengaruh, identifikasi, menyamakan diri dengan orang lain, dan simpati, rasa empati terhadap orang lain. Tanpa adanya proses ini, hubungan sosial tidak akan terbentuk alami. Kita udah tahu bentuk, syarat, dan dasar terjadi interaksi sosial. Nah, interaksi sosial juga dipengaruhi oleh berbagai faktor nih teman-teman. Yang pertama ada faktor internal, misalnya kepribadian dan kepercayaan diri. Yang kedua ada faktor eksternal, seperti lingkungan, keluarga, dan teman sebaya. Nah, yang terakhir ada pengaruh teknologi dan media sosial. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang penggunaan media sosial yang berlebihan membuat siswa atau teman-teman lebih nyaman berkomunikasi secara virtual daripada tatap muka. Akibatnya, kemampuan empati dan keterampilan sosial teman-teman itu menurun. Karena itu, peran guru BK atau konselor juga mencakup edukasi literasi digital sosial agar siswa dan teman-teman bisa menggunakan media sosial secara bijak, seimbang antara dunia maya dan dunia nyata. Salah satu contoh nyata atau studi nyata di dalam bidang bimbingan dan konseling adalah dalam penelitian Evi Juara tahun 2020 dengan judul Efektivitas Konseling Kelompok dengan Teknik Modeling untuk meningkatkan interaksi sosial siswa di salah satu sekolah.
beberapa siswa mengalami kesulitan bergaul dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Untuk mengatasinya, guru BK mengadakan konseling kelompok dengan teknik modeling, yaitu siswa diajak meniru dan mempraktikkan perilaku sosial yang baik dari contoh yang diberikan selama sesi konseling. Selama beberapa pertemuan, siswa belajar bagaimana cara menyapa, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan teman secara positif. Hasilnya sangat terlihat, siswa yang awalnya pasif mulai lebih percaya diri, aktif berbicara, dan mampu menjalin hubungan yang lebih baik dengan teman-temannya. Dari contoh nyata atau studi kasus ini, bisa disimpulkan bahwa interaksi sosial itu bukan hanya bakat, tapi juga bisa dilatih melalui kegiatan BK yang tepat. Siswa bisa belajar cara bergaul sehat dan membangun relasi yang lebih harmonis di lingkungan sekolah dan di lingkungan luar. Dari materi atau informasi yang sudah disampaikan tadi, kita bisa simpulkan bahwa interaksi sosial adalah fondasi utama kehidupan manusia. Melalui interaksi, kita belajar memahami orang lain, belajar empati, dan belajar mengenal diri sendiri. Dalam lingkungan BK, setiap interaksi, sekecil apapun interaksi, adalah kesempatan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan memperkuat hubungan antar manusia. Guru BK atau konselor bukan hanya berperan sebagai konselor, tetapi juga teladan sosial yang mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang hangat, terbuka, dan menghargai perbedaan. Mari kita jadikan interaksi sosial sebagai jembatan menuju lingkungan yang lebih harmonis dan penuh empati. Karena sejatinya BK bukan hanya bimbingan akademik, tetapi juga bimbingan untuk menjadi manusia yang utuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, berinteraksi dengan empati, dan jadilah pribadi yang membawa energi positif dimanapun kamu berada. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.